Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aza Alimatussoleh dengan NIM 191221233 dari Program Studi Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah Manajemen Strategis dengan topik Kajian Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Di sini daftar isi apa saja yang akan saya bahas. Kemudian ada profil yang pertama adalah profil singkat rencana strategis Kemenkes 2020 hingga 2024, di mana rencana strategis ini adalah pedoman resmi yang mengarah pembangunan kesehatan di Indonesia selama 5 tahun. Visi utamanya adalah mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan. Ada 4 misi utama yang menjadi fokus, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan stunting pada balita, memperkuat JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, serta akses pelayanan dasar dan meningkatkan kemandirian farmasi serta alat kesehatan dalam negeri. Di mana dasar hukum dalam rencana strategis ini adalah Permenkes nomor 21 tahun 2020. Selain itu, rencana strategis juga selaras dengan RPJMN 2020 hingga 2024 dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan ketiga yaitu Good Health and Well-being. Kemudian di sini terdapat analisis yang saya lakukan yaitu analisis lingkungan bisnis internal, di mana dari sisi internal ini ada beberapa kekuatan. Yang pertama, regulasi dan dasar hukum jelas sehingga ada kepastian arah kebijakannya. Kemudian yang kedua, program prioritas sesuai dengan masalah kesehatan terbesar, misalnya stunting, penyakit tidak menular, dan kematian ibu bayi. Ketiga, sudah ada indikator terukur pada beberapa program, seperti prevalensi merokok remaja, obesitas, dan angka kematian ibu. Dan yang keempat, struktur organisasi Kemenkes lengkap dari pusat hingga daerah, sehingga koordinasi lebih mudah. Namun ada juga kelemahan. Distribusi tenaga kesehatan masih tidak merata, di mana mayoritas terkonsentrasi di Jawa, sedangkan daerah 3T kekurangan. Kapasitas implementasi di daerah itu terbatas, baik dari sisi sumber daya manusia, fasilitas, maupun manajemen. Selain itu, tidak semua sasaran strategis memiliki indikator yang terukur, sehingga sulit menilai capaian secara menyeluruh. Dan yang terakhir, sistem evaluasi lebih berfokus pada laporan administratif dibandingkan pada outcome kesehatan masyarakat. Kemudian di sini ada analisis lingkungan bisnis secara eksternal, di mana dari faktor eksternal sendiri peluang yang bisa dimanfaatkan cukup besar. Pertama, rencana strategis itu didukung oleh RPJMN, SDGs, dan program Universal Health Coverage dari WHO. Kedua, isu kesehatan seperti stunting, JKN, dan penyakit tidak menular mendapat perhatian tinggi dari publik dan dunia internasional. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi kesehatan seperti telemedicine, big data, dan rekam medis elektronik membuka peluang transformasi sistem kesehatan. Di mana selain itu dukungan donor internasional juga tersedia seperti WHO, UNICEF, dan USAID. Tetapi ancaman juga nyata, di mana pergeseran epidemiologi menunjukkan dominasi penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan menambah beban layanan kesehatan. Resiko pandemi juga mengancam terbukti dengan COVID-19 yang menggeser prioritas banyak program anggaran kesehatan cenderung fluktuatif karena bergantung pada APBN dan DAK sehingga rawan refocusing, di mana faktor geografis Indonesia yang kepulauan dan keberagaman budaya masyarakat juga mempengaruhi akses serta perilaku kesehatan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari rencana strategi ini, di mana kelebihannya itu kelebihan dari rencana strategis Kemenkes itu antara lain yang pertama selaras dengan RPJM dan SDGs sehingga sinkron dengan arah pembangunan nasional dan global, di mana fokus pada isu kesehatan sesuai kondisi real epidemiologi Indonesia memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui Permenkes nomor 21 tahun 2020 dan sudah ada indikator pada beberapa program prioritas. Namun kelemahannya juga jelas, analisis eksternal dalam Renstra masih terlalu umum, kurang proyeksi data kuantitatif berbasis epidemiologi, di mana analisis resiko juga belum disusun secara terstruktur, padahal resiko pandemi dan defisit BPJS sangat nyata. Indikator kinerja belum lengkap untuk semua tujuan sehingga evaluasi bisa terhambat dan strategis pemerataan layanan kesehatan di daerah 3T masih belum rinci, terutama dalam distribusi tenaga medis dan fasilitas dasar. Kemudian di sini juga ada usulan perbaikan dari saya, di mana berdasarkan analisis tadi ada 7 usulan perbaikan. Yang pertama ada analisis eksternal perlu diperkuat dengan data kuantitatif, tren epidemiologi, dan proyeksi beban dan penyakit tidak menular. Kemudian ada
Yang kedua, tambahkan analisis resiko serta strategi mitigasi seperti menghadapi pandemi, mengatasi keterlambatan klaim BPJS, dan keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada indikator kinerja atau KPI, harus dilengkapi sesuai dengan semua tujuan strategis yang bisa terukur. Kemudian yang keempat, susun roadmap transformasi digital kesehatan yang mengintegrasikan telemedicine, big data, rekam medis elektronik, hingga satu data kesehatan. Kemudian yang kelima adalah perkuat strategi pemerataan layanan di daerah 3T dengan redistribusi SDM serta dukungan DAK khusus untuk fasilitas primer. Yang keenam, melakukan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan health in all policies, misalnya dengan sektor pendidikan gizi dan infrastruktur. Kemudian yang ketujuh, tambahkan fokus pada keberlanjutan seperti efisiensi pembiayaan, rumah sakit ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah medis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Renstra Kemenkes 2024 sudah memiliki arah kebijakan yang jelas dan sejalan dengan prioritas nasional maupun global. Namun, masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal indikator kinerja, analisis risiko, dan strategi pemerataan pelayanan. Di mana kajian ini disusun dengan mengacu pada dokumen resmi Kemenkes Profil Kesehatan Indonesia 2021, serta bagian referensi internasional dari WHO, UNDP, dan World Bank. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.